Shalom, selamat pagi kepada ibu-ibu, saudara-saudara kita yang berada di Amerika. Selamat bergabung di dalam ibadah online Shema Adonai hari ini, Minggu tanggal 28 Januari. Selamat malam bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara kami yang ada di Eropa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Kita diizinkan Tuhan untuk kembali mengadakan ibadah online kita di channel Shema Adonai ini. Semata-mata hanya karena kemurahan dan kasih karunia-Nya demi memberitakan kebenaran firman Tuhan yang seluas-luasnya. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan ada bersama-sama di tengah kita di sepanjang ibadah kita hari ini, dan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kita hanya namanya saja yang dimuliakan, serta kiranya Roh Kudus saja yang memimpin kita supaya hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kiranya juga hati, jiwa, pikiran kita juga menyerap perkataan dan firman yang akan kita dengar hari ini. Serta Tuhan akan melindungi kita semua dari kuasa si jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah serta jaringan internet kita. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita akan mengawali dengan mengangkat pujian yang berjudul Bangkit Serukan Nama Yesus, yang akan dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman. Silakan Bu Murni. Salam, salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua tentu bersuka cita, bukan? Hari ini sebentar kita akan mendengar firman-Nya, memuji Tuhan. Baik, saya mau mengajak semua di sini untuk siapkan hati. Mari kita memuji Tuhan ya. Sebelumnya saya membaca kitab Mazmur pasal 23 ayat 4 ya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan takut karena Tuhan berserta kita. Dari itu mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Iblis pun akan gemetar dan pergi dari kita. Baik, mari kita memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita bangkit, maju, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, ya benar. Amin, nama Yesus di atas segala-galanya. Tidak ada nama yang lebih terbesar selain nama Yesus yang terbesar. Haleluya, amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Kak Muni. Puji Tuhan, mari kita bangkit serukan nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengalahkan tipu daya iblis dan hanya nama Yesus yang dapat mengalahkan semua musuh. Terima kasih untuk pujiannya. Selanjutnya kita akan satukan hati kita untuk bersama-sama mengangkat doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kinar. Silakan Ibu Kinar. Mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersatu, berkumpul di Zoom Sema Adonai ini untuk melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, memimpin kami, dan menaruh roh-Mu di dalam setiap kami untuk kami bisa menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan. Kiranya melalui hikmat yang daripadamu kami boleh mengerti, kami boleh memaknai firman yang akan kami terima pada malam hari ini dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh menjadi pewarta Injil-Mu, menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Kami boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau sendiri yang akan melancarkan internet yang kami pakai di dalam ibadah pada malam hari ini, baik yang ada di New York, Amerika, maupun yang ada di Jerman, dan juga kami yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kiranya Engkau lancarkan, dan sehingga pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah online dengan baik dan lancar. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam kuasa-Mu, di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami juga memohon kiranya Engkau taruh hikmat-Mu untuk Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih Ibu Kinar. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan pujian berikut, yaitu Suci, Suci, Suci yang akan dibawakan oleh saudari kita, Ibu Nurul.
Silakan Kak Murni. Mari kita terus memuji Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di malam yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kamu kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak tampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih. Terima kasih Kak Murni. Biarlah persembahan pujian boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk kepada pujian yang mengantar firman kita, yaitu jiwaku terbuka, kiranya kasih Bapa dari surga akan turun dan tercurah bagi kita melalui firman yang akan kita terima hari ini. Mari kita terus memuji Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengar firman Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari angkat suara semua. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan,
selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, Tuhan tolong kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka jiwa kami, untuk kami mau menerima firman-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin. Amin, terima kasih Kak Murni. Kiranya Allah Bapa membukakan mata hati telinga pikiran kita, supaya kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan yang sebentar lagi kita akan dengar dari Bapak Pendeta kami, Bapak Daniel Pulungan, Doktor Ministry, dan biarlah juga Tuhan yang berada di tengah-tengah kita dan turun mencurahkan kasih-Nya bagi kita, hikmat bagi kita, pengertian dan kerendahan hati yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta firman kali ini. Silahkan Pak Pendeta Daniel Pulungan, kami persilahkan. Makasih Bu Yanti. Mari sidang jemaat kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk sekali lagi boleh bersekutu bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan berkenan mendengarkan puji-pujian, ungkapan isi hati buah bibir kami kepada Tuhan pada malam ini. Dan sekarang Bapa, kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dan ajarlah, tegurlah, tuntunlah kami, supaya selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dapat senantiasa menyukakan hati-Mu. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah itu sesuatu yang sudah kita lakukan secara rutin di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekali seminggu, tetapi beberapa kali di dalam seminggu, bahkan ada yang setiap hari. Ya, lebih lagi ada yang 2 kali dalam sehari. Jadi kata ibadah itu sudah begitu
akrab dalam kehidupan kita dan juga di dalam praktek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu maka topik yang saya sampaikan pada malam ini bukan topik yang baru, tetapi saya mau supaya kita sungguh-sungguh memahami ibadah itu dari sudut pandang Alkitab, sehingga kita tidak terjebak di dalam rutinitas kegiatan aktivitas yang rutin, tetapi sungguh-sungguh kita dapat memahami ibadah itu, dan dengan demikian kita juga dapat memperlakukan hidup kita ini sebagaimana yang diharapkan Tuhan melalui ibadah itu. Nah, nats yang saya pilih juga bukan nats yang baru, yang asing, tetapi nats yang sudah begitu sering kita baca, ya. Dan pada malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai banyak karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, saya harus membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, karena itu sebuah konsep yang utuh yang tidak boleh dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, tidak boleh diputus-putus, karena terlalu sering saya dengar itu hanya pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, oleh karena itu maka setelah saya pelajari, saya kaji nats ini, maka saya menemukan sekian poin yang menjadi kualifikasi atau ukuran dari ibadah yang sejati itu kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu maka saya sangat mengharapkan Bapak Ibu pada malam ini betul-betul memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini, supaya jangan sampai kita terjebak di dalam satu konsep pribadi, asumsi pribadi, lalu kemudian setelah kita melakukan ritual-ritual keagamaan itu, kita menganggap bahwa kita sudah beribadah kepada Tuhan. Karena ukuran standar ibadah di hadapan Tuhan itu berbeda dengan standar ibadah yang dilakukan atau yang dipahami oleh umat manusia. Itu sangat jelas di dalam Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel itu begitu rutin, ya, begitu setia melakukan ibadah-ibadah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Yesaya, mereka berpuasa, ya, tidak ada hari-hari yang diperintahkan untuk berpuasa itu yang
dilewati oleh bangsa Israel. Tetapi kemudian kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 58 itu bahwa puasa mereka pun juga itu ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu, maka pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu memahami apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati itu. Ya. Nah, kualifikasi ibadah yang sejati menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Nah, banyak bagian dalam Alkitab yang berbicara tentang ibadah. Yesaya pasal 1, kemudian Mazmur pasal 50, dan juga di bagian-bagian yang lain. Nah, oleh karena itu maka saya akan membatasi pembahasan saya ini pada Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Dua sesi, ya. Dasarnya, batasnya ada pada Roma 1 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Apakah kualifikasi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu? Dan salah satunya adalah mempersembahkan tubuh yang kudus. Mempersembahkan tubuh yang kudus. Ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saya mau tekankan kepada hidup yang kudus. Karena seringkali orang datang di gereja secara tetap pada jadwal-jadwal ibadah, tidak absen di dalam 1 tahun, aktif beribadah, tetapi kemudian di dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menjaga kehidupan yang standar, yang sesuai dengan kualifikasi Allah, yaitu hidup kudus. Nah, tentu ini saudara, pemahaman atau maksud yang diutarakan Paulus di dalam ayat ini itu berlatar belakang kepada pola ibadah daripada bangsa Israel, yang mereka dapat mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan, baik yang terdiri dari sapi, lembu, kambing, domba, atau juga hewan-hewan yang lainnya. Itu semua harus melalui satu seleksi yang ketat, supaya apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu adalah hewan-hewan yang memang pantas, hewan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu kalau saudara baca di dalam Maleakhi pasal 1, pasal 2 di situ, kita melihat bahwa ada binatang-binatang yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan jenisnya, tetapi kualitas binatang itu. Tidak boleh pincang, tidak boleh picek, tidak boleh cacat. Pokoknya harus mempersembahkan hewan yang sempurna. Dan kalau kita baca di dalam Injil Matius, maka ada panitia tertentu yang ditugaskan oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, untuk memeriksa setiap hewan yang dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Namun sangat disayangkan bahwa orang-orang itu kemudian menyimpangkan, menyelewengkan tugas itu dengan maksud untuk memenuhi atau untuk mencapai tujuan pribadi di dalam kehidupan dan pelayanan mereka, yaitu mencari keuntungan pribadi. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah itu, di halaman bait Allah itu dia jumpai pedagang-pedagang, penukar-penukar uang yang sudah korup, lalu dia jungkir balikan semua meja-meja penukar uang itu, dan semua hewan-hewan yang ada di situ dilepaskan, oleh karena Yesus melihat bahwa para petugas, para imam-imam itu tidak lagi murni untuk mencari yang terbaik dari hewan yang akan dipersembahkan, tetapi mereka mau mempergunakan kedudukan, jabatan, dan status mereka itu untuk memeras umat demi memperkaya diri sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, terlepas dari perilaku-perilaku yang korup dari imam-imam Israel itu, ternyata bahwa untuk satu persembahan kepada Allah di dalam Alkitab itu, persembahan itu harus suci, harus layak, dan ada kriterianya. Saudara baca itu di dalam kitab Imamat. Nah, karena itulah maka Paulus
setelah dia beralih dari kepercayaan lama, yaitu agama Yahudi, penganut Yudaisme yang begitu ketat, yang Alkitab mengatakan begitu sempurna sikap dan pendiriannya terhadap hukum Taurat itu, dia berpaling kepada Yesus. Dan sekarang dia mengajarkan kepada jemaat itu, dia berkata, jangan lagi mempersembahkan hewan sebagai korban bakaran, tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup dan yang kudus. Nah, ini penting Bapak Ibu, bahwa kehadiran kita di gereja itu secara tubuh itu memang pada satu sisi kelihatannya baik. Tetapi kehadiran tubuh saja di gereja itu belum cukup. Karena itu harus ada jiwa di gereja, harus ada hati di gereja. Karena kalau kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, ibadah-ibadah mereka itu, Matius pasal 15, Yesus berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu dikutip dari surat atau tulisan Nabi Yesaya. Jadi kehadiran kita di gereja itu harus totalitas, meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Dan khusus untuk tubuh yang hadir di gereja itu, kita harus perhatikan bahwa kita harus memelihara, menjaganya di dalam kesucian dan kekudusan, sebab hanya dengan tubuh yang kudus yang dipersembahkan kepada Allah yang dapat berkenan kepada Tuhan. Nah, kata kekudusan itu bukan hanya pada hari saat ibadah itu. Ya, saya dengar dari dosen misi dari Korea yang datang mengajar di sekolah di mana saya kuliah dulu, lalu kemudian kami beberapa kali ada satu aktivitas yang tersendiri lepas dari lembaga di mana kami terlibat bersama-sama. Dia katakan bahwa di Korea itu ada satu ketetapan dan sudah menjadi kebiasaan di Korea bahwa setiap orang Kristen di Korea, terutama pendeta-pendeta apalagi, pada malam minggu tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena mereka harus menguduskan diri untuk besok hari Minggu dan pelayanan. Jadi punya satu konsep, punya satu pemahaman tersendiri, sehingga mereka membuat satu batasan kepada jemaat yang mau datang hari Minggu, jangan melakukan aktivitas suami istri pada malam Minggu. Nah, saya tidak mau campur tangan ke situ, tetapi yang saya mengatakan kepada Bapak Ibu adalah bahwa kadang-kadang pada hari Minggu kita menjaga kehidupan yang suci. Kita berhenti dari segala aktivitas yang rutin kita lakukan karena hanya kita berpandangan bahwa saya mau datang kepada Tuhan, saya mau mengabdikan diri kepada beribadah kepada Tuhan, karena itu saya harus suci. Tetapi kesucian yang dimaksud di sini bukan hanya kesucian dalam satu hari Minggu itu, bukan hanya kesucian di dalam selama berlangsung ibadah 1,5 atau 2 jam itu, tetapi yang Tuhan tuntut adalah kita suci di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, karena apa yang kita lakukan pada hari Minggu di dalam aktivitas ibadah itu tergantung atau sangat dipengaruhi oleh aktivitas pekerjaan kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi saudara, ini sangat penting supaya saudara melihat bahwa semua hari itu kita harus menjaga hidup kita di dalam kesucian dan kekudusan, karena tanpa kekudusan seorang pun tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, berhiaskan kekudusan bukan hanya merupakan sikap tubuh pada jam ibadah, tetapi di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita itu kita harus menjaga kekudusan. Mengapa Tuhan menolak puasa Israel di dalam Yesaya pasal 58? Karena dikatakan mereka memang
tidak makan, tidak minum, mampu untuk menahan lapar, menahan haus, tetapi mereka tetap memperlakukan budak-budak atau pegawai-pegawai mereka itu secara tidak mengenal batas perikemanusiaan. Mereka menahan hak-hak orang-orang miskin. Mereka menahan hak-hak karyawan-karyawan mereka. Bahkan dikatakan mereka bertengkar, mereka berkelahi. Dan oleh karena itu, aktivitas tidak makan, tidak minum, itu sama sekali tidak berpengaruh di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan minta bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi yang Tuhan minta adalah seluruh aspek kehidupan kita itu harus berperilaku secara kudus, secara suci, secara benar di hadapan Tuhan. Puasa bukan sekedar menunda makan, tetapi puasa adalah satu kesempatan di mana kita dapat berbuat sesuatu kepada orang-orang yang tidak beruntung di dalam hidup ini secara ekonomi. Mazmur 96 ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jadi berhiaskan kekudusan dengan juga rasa takut, rasa gentar. Nah, rasa takut, rasa gentar ini adalah satu sikap yang kemudian mempengaruhi aktivitas perilaku kita setiap saat, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, lalu melakukan apa yang Dia perintahkan. Bukan hanya datang memuji menyembah dengan nyanyian-nyanyian yang indah, dengan musik-musik yang harmonis, yang menawan itu, tetapi Tuhan tuntut dari sini di dalam setiap aktivitas dan setiap bidang kehidupan kita itu harus dijaga di dalam kekudusan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini agak saya tidak terlalu berani untuk mengatakan ini, tetapi apa yang saya jumpai di Indonesia dan juga di YouTube itu, bahwa banyak pendeta-pendeta yang begitu giat melayani di dalam dan di luar negeri, tetapi sesungguhnya mereka terjebak di dalam kenajisan kehidupan rumah tangga. Mereka tidak setia kepada istri, tidak setia kepada pasangan, tetapi kemudian mereka dengan berbagai argumentasi membenarkan tindakan-tindakan untuk menjalin hubungan dengan Will. Ada pendeta besar kaliber internasional yang terpaksa ditinggalkan, bahkan diberhentikan oleh majelis gerejanya karena ketahuan punya istri 2. Ada gereja yang lain yang seorang pendeta yang dipercaya untuk menjadi pimpinan satu wilayah dari gereja itu, tetapi istrinya kena sakit kanker dan memang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugas sebagai istri terhadap suami, lalu suaminya itu kemudian melakukan satu hubungan dengan adik dari istrinya itu. Lalu kemudian dipanggil oleh gereja, lalu gereja disuruh pilih, mau dipecat atau mengundurkan diri. Akhirnya dia pilih untuk mengundurkan diri. Nah, jadi saudara-saudara, ini orang-orang yang mau tampil di hadapan jemaat itu seolah-olah mereka adalah malaikat, tetapi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Karena itu mereka seenaknya memperlakukan kehidupan rumah tangga yang Alkitab katakan harus dijaga kesucian dan kekudusannya. Di dalam Ibrani pasal 12 itu, bahwa jagalah kekudusan rumah tangga itu, karena tanpa kekudusan orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Nah, jadi saudara-saudara, Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, karena tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga mahal oleh Yesus Kristus dengan darahnya. Allah telah menaruh rohnya di dalam kehidupan kita supaya rohnya itu berkuasa, berdaulat, dan memimpin kehidupan kita. Dan karena itu maka sebagai outputnya kita harus menjadikan tubuh kita ini sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Ya, pergunakanlah anggota-anggota tubuh bukan lagi sebagai senjata kelaliman, tetapi pakailah sebagai senjata kebenaran. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini perlu kita ada pada satu periode zaman yang semuanya serba bebas, semuanya serba sekuler. Dan karena itu saudara mesti hati-hati, ya. Ini dulu orang berkata Barat, ya, Eropa yang kehidupannya sudah tidak bermoral lagi, tetapi ternyata sekarang ini dunia manapun yang namanya free love, free sex itu sudah melanda semua wilayah di permukaan bumi ini. Bahkan tokoh-tokoh agama, agamawan pun, rohaniawan pun, itu ternyata mereka mempraktekkan perilaku hidup bebas secara seksual itu. Nah, ini hanya satu itu yang saya soroti, tapi nanti di dalam banyak bisnis, ya, di dalam banyak aktivitas pekerjaan, seringkali juga kita tahu, tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kemudian kita datang beribadah, kemudian kita datang melayani Tuhan di gereja. Apakah ibadah itu akan menyenangkan Tuhan? Saya jamin 100%. Orang-orang yang dari hari Senin sampai hari Sabtu dia melakukan dosa, maka ibadahnya pada hari Minggu itu tidak akan diperkenankan oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara. Bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan berlandaskan kepada kehidupan yang suci. Ya. Bukan hanya pada satu hari Minggu, atau bukan hanya pada jam ibadah hari Minggu, tetapi sepanjang minggu, 7 kali 24 jam dalam seminggu, kita harus memelihara kehidupan yang suci. Nah, yang kedua, apa kualifikasi ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu? Meninggalkan keduniawian. Ya, di dalam ayat yang kedua bagian A, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam versi yang lain, versi firman Allah yang hidup, janganlah kamu meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Tuh. Jadi ada perilaku, konsep berpikir, cara hidup dari orang-orang dunia yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mau beribadah kepada Allah supaya ibadahnya itu diperkenankan. Karena kalau dia masuk gereja, dia masuk ibadah dengan terus pikirannya diliputi dengan konsep-konsep dunia, perilakunya adalah perilaku-perilaku dunia, maka betapapun semarak ibadahnya, betapapun fasilitas ibadahnya itu mengagumkan luar biasa, maka ibadahnya itu tidak bernilai, tidak berharga di mata Tuhan. Karena hanya ibadah dari orang-orang yang meninggalkan keduniawian yang ibadahnya diperkenankan oleh Tuhan. Ya. Saya kira di mana saja, ya. Ini bukan rahasia umum bahwa banyak gereja-gereja dirintis, didesain bukan untuk memuji memuliakan Tuhan sesungguhnya, tetapi untuk membangun kerajaan bisnis. Sudah tahu pola bisnis bagaimana supaya bisa berkembang, maka buat grup-grup supaya modalnya bertambah, supaya sumber daya manusianya boleh juga bertambah, agar dengan demikian bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Bukan ke gereja-gereja di dunia sekarang juga sudah mengambil pola itu dengan saling membangun sebuah kelompok, satu grup-grup gereja, dan mereka mendesain ibadah pelayanan-pelayanan mereka itu bukan ibadah yang God center,
tetapi ibadah yang people center, ya, yang berpusat kepada manusia, yang menyenangkan manusia, supaya gereja itu dapat disenangi dan kemudian dapat memberikan keuntungan secara finansial. Ada teman saya, ini cerita teman saya, bahwa ada satu gereja yang dia jumpai, di bagian depan itu ada kursi-kursi khusus yang memang desainnya khusus, berbeda dengan kursi-kursi yang standar. Nah, tetapi untuk orang-orang bisa duduk di kursi itu, mereka punya persembahan yang khusus sesuai dengan harga dari kursi itu. Ya, jadi ada harga-harga dari kursi-kursi itu. Dan kenapa ada pola-pola seperti itu? Karena memang gereja sekarang itu polanya adalah pola dunia. Membangun bisnis untuk mendapatkan keuntungan, membangun komunitas untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu bagi gereja-gereja itu pengajaran, kebenaran, kesucian, kualitas hidup Kristiani itu menjadi nomor sekian. Tetapi yang dinomorsatukan adalah bagaimana supaya kegiatan aktivitas gereja itu dapat memberikan keuntungan secara finansial. Ya, teorinya jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi konsep pelayanan dan perilaku dunia itu dipraktekkan secara nyata di dalam gereja. Nah, itu saudara nanti temukan itu. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, ya, dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, mengapa Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang duniawi, manusia duniawi? Karena mereka hanya mau susu, makanan yang lembut-lembut, yang empuk, yang enak. Mereka tidak mau makanan-makanan yang keras, yang pedas, seperti cabai dan lain sebagainya. Ini adalah satu penggambaran dari orang-orang Kristen yang bayi, yang maunya dikasih firman yang enak-enak, yang menyanjung, yang memotivasi, yang menyemangati, tetapi tidak mau ditegur, tidak mau diajar. Itulah salah satu tanda dari orang-orang yang masih hidup di dalam sistem dan perilaku duniawi. Khotbah-khotbah seperti saya ini, saudara-saudara, tidak terlalu disukai banyak orang. Karena itu yang muncul itu adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang motivator-motivator yang pandai untuk mengolah kata, pandai untuk mengolah situasi, sehingga ketika mereka berbicara maka jemaat menjadi terpukau. Tetapi saya perhatikan itu yang mereka sampaikan bukan firman Allah, tetapi yang disampaikan itu adalah filosofi, kebenaran-kebenaran filosofis, bukan kebenaran teologis. Nah, ketika muncul orang yang menyampaikan firman Tuhan yang keras, maka jemaat itu menjadi kaget, terpental oleh karena tidak kuat untuk menerima ajaran-ajaran yang keras dari firman Tuhan. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, nah ini, ya, sifat-sifat duniawi yang terus melekat di dalam kehidupan banyak orang, bahkan pendeta sekalipun. Ya, pendeta-pendeta yang saling bermusuhan, pendeta-pendeta yang saling bertikai, pendeta-pendeta yang saling menghancurkan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada pendeta yang ambil bulldozer dan merobohkan gereja yang ada di sebelahnya. Ya, entah apapun alasannya, itu adalah satu sikap yang dapat disimpulkan sebagai satu tindakan dari sikap arogansi, sikap mau menang sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, iri hati. Ya, manusia duniawi itu
tidak senang melihat orang senang, tetapi dia senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ya, itu adalah orang-orang duniawi, dan itu juga ada di kalangan gereja, kalangan pendeta-pendeta. Ada perselisihan. Ya, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Paulus berkata, kalau kamu berkata aku dari kelompok golongan Apolos, aku dari golongan Kefas atau Petrus, aku dari golongan Paulus. Lalu Paulus di dalam bagian itu berkata, siapakah Paulus, siapakah Apolos? Kami hanyalah manusia-manusia biasa. Kami menabur dan menanam dan menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan ialah Tuhan. Karena itu bukan yang menanam dan menyiram yang penting, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa jemaat di Korintus ini masuk di dalam kategori jemaat duniawi, di jemaat manusiawi, oleh karena mereka itu masih mengkotak-kotakan diri di dalam organisasi gereja, di dalam kepemimpinan orang-orang tertentu. Di Indonesia ada pendeta pengikut jemaat pengikut Niko, ada jemaat pengikut Erastus, ada jemaat pengikut Gilbert dan lain sebagainya. Ya tidak salah saudara-saudara, tetapi kemudian karena begitu fanatiknya orang itu kepada pimpinannya, lalu kemudian kehilangan persekutuan, kehilangan relasi harmonis dari jemaat-jemaat yang lain, maka sungguh itu merupakan perilaku yang duniawi, jemaat yang masih manusiawi. Saya kalau ke daerah-daerah, saudara, ditanya oleh banyak pendeta, Daniel dari gereja mana? Saya bilang dari GBI. Mereka tanya lagi, dari GBI Niko atau dari GBI Yakob? Wah, saya sudah tahu arah pembicaraan itu, arah pertanyaan itu. Jadi karena itu saya mencoba menjawab secara taktis. Karena memang sudah menjadi konsep pola pikir dari banyak orang-orang, bahkan pendeta-pendeta di Indonesia, untuk mengkotak-kotakkan diri menurut pendeta yang mereka idolakan itu. Nah, karena itu saudara, maka saya mengharapkan dari semua jemaat yang ada di Sema Adonai ini, jangan sampai menempatkan pendeta lebih tinggi daripada Tuhan. Jangan sampai menempatkan pendeta lebih tinggi daripada kebenaran. Tetapi tempatkan pendeta itu secara proporsional. Berikan apresiasi, berikan penghargaan sesuai dengan yang sepantasnya. Tetapi jangan sampai saudara menjadikan pendeta itu sebagai idola, sebagai pujaan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ya, itu sifat-sifat keduniawian yang begitu nyata di dalam gereja Tuhan. Nah, Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ini kita melihat juga masih ada sifat-sifat dunia yang begitu nyata di sini yang harus kita buang jauh. Ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu-nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, hawa nafsu ini, ya. Yang lainnya itu udah begitu-begitu tegas ya, tetapi yang umum ini hawa nafsu ini. Banyak orang-orang Kristen yang tanpa sadar dikendalikan oleh hawa nafsu, termasuk kalau datang ibadah itu datang untuk mengeksploitasi Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Karena itu yang ditarget, yang disasar dalam ibadah adalah berkat Tuhan dan bukan Tuhan sebagai sumber berkat. Itu adalah orang-orang Kristen yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Aktif di gereja tetapi tidak menempatkan diri secara tepat di hadapan Tuhan. Ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan ini, sifat-sifat ini harus kita pahami dan kita harus singkirkan itu dari kehidupan kita. Oleh karena kalau itu melekat pada kita, maka ibadah yang kita lakukan berapa banyak pun frekuensinya, setinggi apapun, itu tidak menjadi bernilai di hadapan Tuhan kalau kita masih hidup dengan sifat-sifat duniawi atau kehidupan kita masih dikuasai dengan hal-hal yang keduniawian itu. Itu sebabnya ibadah yang sejati adalah ibadah yang meninggalkan segala sifat-sifat keduniawian. Haleluya, saudara ya. Saya yakin jemaat Sema Adonai sudah paham ini, dan karena itu jemaat ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi kualifikasi ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang mengalami pembaharuan budi. Ya. Budi itu lebih daripada akal, lebih daripada kepintaran. Mungkin lebih dekat dengan hikmat, tetapi setelah saya baca kamus bahasa Indonesia, ternyata ini lebih dekat kepada hati nurani. Ya, jadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang sudah dibaharui, orang itu berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep itu lalu kita kaitkan dengan doktrin keselamatan, maka orang-orang yang ibadahnya diperkenankan oleh Tuhan adalah orang-orang yang telah mengalami lahir baru oleh kuasa roh dan oleh kuasa firman. Orang yang lahir baru adalah orang yang mengalami pembaharuan di dalam rohnya dan juga di dalam pikirannya. Inilah yang disebut sebagai metanoia, mengalami suatu perubahan dan orientasi kehidupan yang berbeda sebelum dia mengalami satu proses kelahiran baru di dalam hidupnya. Jadi hatinya harus dirubah, pikirannya harus berubah. Karena dengan hati yang berubah dan pikiran yang berubah, itu akan membuat ibadah-ibadah kita itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Banyak orang yang di daerah-daerah Kristen itu saya kunjungi, itu kalau hari Minggu itu pakaiannya luar biasa, saudara-saudara. Ya, di Tanah Batak itu jas itu sudah pakaian yang wajib untuk terutama pendeta-pendeta, jemaat majelis-majelis itu pakai jas. Di Tanah Timur saya perhatikan oma-oma, ya, kalau datang di gereja itu pakai baju kebaya, saudara, ya, dengan bawahannya itu dari batik, ya, sarung batik, atau juga dari rok yang didesain sebegitu rupa sehingga seperti memakai batik. Luar biasa pada hari Minggu kalau kita jalan-jalan di Kota Kupang itu. Orang-orang tampilannya begitu menyejukkan hati, menyejukkan mata kalau kita lihat, karena orang-orang itu begitu rohani dari pakaiannya. Tetapi Tuhan tidak terpukau dengan penampilan luarnya, saudara-saudara. Alkitab berkata, Samuel diperintahkan Tuhan jangan pandang perawakannya yang tinggi-tinggi dan besar-besar dari anak-anak Kisah itu. Tetapi pilihlah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Hatinya dikehendaki Tuhan, yaitu Daud. Karena dikatakan, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Nah, jadi saudara, ini perlu saudara terapkan itu. Kita datang di gereja, kita tidak bisa menipu Tuhan. Datang dengan pakaian yang indah-indah, datang dengan penampilan yang menawan, memukau, kemudian bahkan juga kadang-kadang kita mendramatisir situasi dengan kita berdoa, ya, apalagi di kalangan karismatik yang menangis-nangis, ya, bergetar-getar
sepertinya Tuhan itu bisa dimanipulasi dengan penampilan seperti itu. Hati-hati saudara ya. Orang yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan adalah orang yang mengalami pembaharuan di dalam batin, pembaharuan di dalam pikiran. Ya. Efesus pasal 4, 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu Alkitab berkata, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Karena orang-orang Yahudi Timur Tengah pada umumnya kalau mereka berkabung, itu mereka menanggalkan pakaiannya, lalu mereka memakai kain karung, mereka membotaki rambutnya, kemudian mereka menyirami badannya dengan debu, dengan abu, lalu mereka duduk di dalam tanah tanda perkabungan. Tetapi di dalam datang kepada Tuhan, Alkitab berkata, koyakkan hatimu dan bukan pakaianmu. Nah ini, jadilah orang-orang Kristen yang mengalami pembaharuan di dalam roh, hati, batin, hati nurani, dan juga di dalam pikiran. Kemudian kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya, Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di sini surat Paulus di dalam jemaat Efesus, kitab Efesus dan di dalam kitab Kolose ini prinsipnya sama, tetapi ada penekanan yang berbeda. Dan kalau kita baca di dalam kitab Kolose ini ada satu pengembangan bahwa orang-orang yang sudah dibaharui di dalam roh dan pikirannya itu harus terus-menerus mengalami satu dinamika kehidupan yang bertumbuh ke arah yang lebih baik untuk kemudian memperoleh pengetahuan yang benar, ya, memperoleh pengetahuan yang benar. Berarti apa yang dilakukan oleh Sema Adonai ini adalah sesuatu langkah yang sangat tepat, yang sangat alkitabiah untuk menekankan pengajaran baik di dalam khotbah maupun di dalam kelas-kelas pengajaran itu, karena itulah yang akan membawa jemaat itu kepada pengetahuan yang benar. Saudara tidak mudah lagi untuk dicekoki dengan ajaran-ajaran dan khotbah-khotbah yang sekedar manis di mulut, tetapi tidak berdasar kepada Alkitab. Dan Paulus berkata bahwa kamu harus terus-menerus diperbaharui supaya kamu dapat memiliki pengetahuan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya salah satu doa yang dinaikkan oleh Paulus untuk jemaat di Filipi, dan tentu ini juga harapan untuk semua jemaat yang dilayani Paulus adalah Filipi 1:9-11, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, pengetahuan yang benar, dan di dalam segala macam pengertian. Jadi orang-orang Kristen itu, saudara-saudara, supaya ibadahnya berkenan kepada Tuhan, ibadahnya sejati di hadapan Tuhan, maka ibadah-ibadah itu juga harus berlandas kepada pengetahuan yang benar, pengertian yang benar. Jangan kita sekedar ikut-ikutan, tetapi kita melakukan segala sesuatu dengan pemahaman yang benar, dengan tujuan yang benar, supaya dengan itu maka ibadah-ibadah kita dapat diperkenankan Tuhan. Dengan memiliki pengetahuan yang benar, pengertian yang benar itu, maka kamu dapat memilih apa yang baik, kamu dapat
hidup suci, hidup tak bercela menjelang hari kedatangan Kristus. Dengan itu kamu bisa berbuah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan, memuliakan dan memuji Allah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini sangat penting bahwa ibadah pelayanan kita kepada Tuhan itu, tubuh itu memang harus terlibat. Tetapi apa yang dikerjakan oleh tubuh itu adalah output atau produksi dari apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya perubahan yang terjadi di dalam tubuh harus merupakan refleksi dari perubahan yang terjadi di dalam roh dan di dalam pikiran kita. Dan kalau kita mengalami perubahan di dalam roh dan pikiran kita itu secara alkitabiah, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan dengan tubuh kita itu akan menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan untuk terus belajar, terus diajar, supaya dengan demikian saudara semakin mengerti apa yang berkenan dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itulah 3 kualifikasi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saya sampaikan pada malam ini. Yang pertama adalah jaga hidup saudara itu supaya senantiasa kudus, sehingga layak untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lagi hidup saudara itu dikuasai dengan hawa nafsu kedagingan dan keduniawian. Tetapi biarlah hidup saudara itu dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan itu tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak menurut konsep pribadi, tetapi menurut kehendak Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, jangan dikuasai hawa nafsu, tetapi terus-menerus dibawa pimpinan Roh Kudus. Dan kemudian yang ketiga, saudara harus mengalami pembaharuan di dalam roh dan di dalam jiwa saudara. Dengan itu, saudara kemudian bisa memilah, bisa memilih apa yang baik, apa yang benar, kemudian memilih untuk saudara pedomani di dalam kehidupan melayani dan mengiring Tuhan. Ya, ibadah bukan sekedar aktivitas, tetapi ibadah harus memiliki nilai dengan standar ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Sekalipun bukan merupakan khotbah yang baru sama sekali, tetapi kami mendapatkan satu pengembangan yang lebih luas dan juga lebih dalam, sehingga kami tahu apa ibadah yang sejati itu di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, apa yang sudah kami pelajari dari bagian Alkitab pada malam ini, itu Engkau materaikan di dalam hati kami dengan Roh-Mu, dan kiranya Roh Kudus terus-menerus mengiluminasi kehidupan kami untuk dapat memahami firman Tuhan itu secara lebih tepat lagi, lebih luas dan lebih dalam lagi, dan dengan demikian kami akan senantiasa menjadikan hidup kami ini sebagai satu persembahan, sebagai satu ibadah yang sejati dan yang berkenan kepadamu. Hamba-Mu akan berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu, supaya dimanapun mereka berada, mereka selalu berjuang untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kita terima dari Bapak Pendeta kami, Bapak Daniel Balungan. Terima kasih Bapak untuk firman yang sungguh-sungguh memberkati kami. Ya, mari saudara-saudara sekalian, kita mengalami perubahan budi dalam hidup kita, dan biarlah ibadah kita
boleh berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa di surga, dengan menjaga kekudusan, dengan meninggalkan keduniawian dan mengalami perubahan budi, yaitu dengan lahir baru. Terima kasih Bapak Pendeta. Baik, berikutnya kami akan memandangkan pengumuman Shema Adonai yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Silahkan Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Ibu Yanti. Saya akan membacakan persembahan kami ya, Bapak Ibu. Ya, persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXXC XXXXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh, 20.000 menjadi 20007. Selanjutnya, untuk renungan pagi Shema Adonai, itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Shema Adonai pun, ini hanya diadakan di channel Cahaya Firman dan juga channel Omihen ya Bapak Ibu. Demikian juga ibadah online kami yang sekarang berlangsung. Dan juga renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mengikuti ibadah online kami dan renungan pagi kami, harap mensubscribe channel dari Cahaya Firman dan juga Sola Scriptura. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Ibu Aling untuk pengumumannya. Berikutnya kita akan mengangkat doa syafaat, ucapan syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita terima. Doa untuk Shema Adonai dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, serta doa pemerintahan Indonesia yang akan dipimpin oleh saudara kita Ibu Indah Nimaya. Silakan Ibu Indah. Ya, salam. Terima kasih Mbak Yanti. Mari kita bersatu untuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa Surgawi, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Saat ini kami datang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyatukan hati kami untuk berdoa bersyafaat bersama dan bersatu hati. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Terima kasih Bapa untuk firman-firman yang boleh kami pelajari. Untuk tiga nilai tentang ibadah yang sejati dari ayat Roma. Tolong kami selalu Bapa, supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Bapa. Tolong kami juga supaya kami bisa meninggalkan segala keduniawian kami, supaya kami juga bisa mengalami pembaharuan budi kami setiap hari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari. Tolong Engkau sendiri yang akan memateraikan firman itu di dalam kehidupan kami. Bapa, banyak sekali bagian-bagian di dalam hidup kami yang tidak mampu, tapi Engkau Tuhan sendiri yang akan selalu memampukan kami, untuk kami bisa selalu menjalankan firman-Mu. Mampukan kami selalu hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tolong juga Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi kami juga benar-benar melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami akan menjadi juga perpanjangan dari kerajaan-Mu. Bapa, kami juga mau menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk persekutuan kami
Shema Adonai. Bapa pakai Shema untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui penyampaian dari Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati kami satu persatu, juga yang terlibat di dalam pelayanan dari Shema Adonai. Banyak berkat bagi orang juga Tuhan. Bapa, kami juga mau menjadi mesbah doa bagi bangsa kami Indonesia. Bapak akan memberikan perlindungan. Bapak akan memberikan berkat-Mu sebagai bangsa yang kami cintai juga. Bapak, tolong Bapak. Bapak yang akan memberikan perlindungan dan berkat-Mu bagi bangsa kami. Dan pertolongan Bapak akan selalu ada di dalam pemerintahan kami Indonesia. Dan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih nanti, untuk bulan depan Tuhan, Bapak akan mempersiapkan untuk kami. Tolong supaya Presiden, Wakil Presiden, pemerintah pusat, dan di daerah yang terpencil juga, kiranya Tuhan akan memberkati mereka satu persatu, baik jasmani dan kerohanian mereka. Berikanlah mereka hikmat, arif, dan jujur. Dan Bapa akan menjauhkan bangsa kami dari roh-roh pemecah belah, sehingga bangsa kami bisa merasakan hidup yang aman, damai, dan sentosa. Dan untuk pemilu yang akan diadakan untuk bulan depan yang akan datang, untuk kampanye-kampanye dan persiapan-persiapan yang akan dilakukan, Bapa, kami mohon kepadamu, mohon senantiasa pertolongan, penyertaan dan perlindungan Bapa selalu ada, sehingga pemilu boleh berjalan dengan lancar dan aman. Pilihkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang bijak, cakap, dan terutama mereka juga takut akan Tuhan. Kami juga mohon urapan tangan Bapa untuk selalu menyertai pemerintah dan bangsa kami. Bapa, kami juga mau mengingat untuk gereja-gereja dan para penginjil, supaya Bapa menjaga dan menolong, turut campur tangan untuk mereka, sehingga hamba-hamba Tuhan yang di Indonesia dipenuhi dengan roh hikmat, roh yang benar dari Tuhan, supaya mereka juga dapat mengajar firman Tuhan dengan benar, dan supaya mereka juga berlaku dan berperilaku dengan benar di depan jemaat maupun di depan Tuhan sendiri. Bapa, kami akan Bapa yang akan memberkati gereja di seluruh muka bumi, supaya gereja-gereja ini juga mempunyai misi dan visi untuk menjadi kabar kesukaan, sehingga Injil kerajaan-Mu terberitakan ke seluruh dunia. Bapa, terima kasih untuk segala kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, kesukacitaan yang boleh kami terima untuk hari ini, di mana kami mengikuti kebaktian online ini. Bapa, berkati kami satu persatu, dan kami mau berterima kasih untuk kasih karunia yang Bapa berikan kepada kami secara cuma-cuma ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Indah. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian akhir untuk ibadah kita hari ini, yaitu Betapa Hatiku yang akan dibawakan oleh saudari kita Ibu Murni. Makasih, silahkan. Mari kita terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi dupa harum di mata hati-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Memilikiku,
pengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami sebagai alatmu seumur hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Murni untuk pujian-pujiannya. Terima kasih kepada Bapak Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudara kita yang sudah turut ambil bagian dalam ibadah kita hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik
Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara kita yang bekerja di belakang layar dan yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat kepada Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel, dan untuk pelayanan dan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Juga untuk Ibu Heni yang setia membimbing kami. Kiranya semua boleh terus menjadi berkat bagi kami. Dan ibadah ini kiranya juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mendapat berkat dari Bapak Pendeta kita, Bapak Daniel Palungan. Silahkan Bapak. Ya. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami sungguh diberkati melalui puji-pujian, melalui firman-Mu, dan juga melalui kesempatan untuk kami terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu dengan apa yang kami miliki, talenta dan juga materi yang kami punya. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan pada malam ini ya Tuhan, membuat kami lebih setia lagi untuk mengiring Tuhan, membuat kami lebih tangguh untuk menghadapi pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Bapa, tolong kami, tangan kuasa-Mu menuntun kami, supaya apa yang kami kerjakan dapat berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa, kami akhiri ibadah Sema Adonai pada malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami Sema Adonai secara online pada malam ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Pulungan. Dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah dan perjalanan kita. In your presence